Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Healthy Corner di hari Selasa tanggal 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dan di hari Selasa ini tentu dengan semangat penuh dengan pengorbanan, mari terus kita galakkan jiwa raga kita untuk tetap menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Dan berbahagia sekali kita masih kembali dalam acara Healthy Corner, dan kali ini untuk kita tetap bertahan di pandemi COVID-19, tema kita kali ini adalah tentang bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan dan mental keluarga. Nah, kita tahu bahwa kesehatan ini adalah di atas segalanya. Jadi kalau kita berbincang mengenai bagaimana kita agar bisa hidup bahagia sejahtera, maka di dalamnya mesti ada kesehatan dalam keluarga kita. Dan selain kesehatan secara fisik, tentunya ada juga kesehatan secara mental atau psikologi atau jiwa. Nah, oleh karenanya dua topik ini akan kita bahas, dan utamanya nanti kita akan mendengar juga bagaimana kemudian dukungan terutama dari teman-teman kita yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Timur, tepatnya nanti program-program Layismu apa yang mendukung agar kemudian usaha peningkatan kesehatan dan juga kesehatan mental ini tetap terjaga walaupun masih berada di dalam pandemi COVID-19. Bersama dengan kita tiga narasumber yang nanti akan berbincang mengenai tema ini. Yang pertama adalah beliau Ibu Dr. Hajah Siti Nuriyatus Zahroh, MKM, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Tutus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama dengan saya Budi Santoso. Bu Tutut, kita akan berbincang nanti, dan ini Bu Tutut ada di kantor apa di mana Bu Tutut? Ya, masih di kantor ini, Mas. Baik, terima kasih. Suaranya Ibu juga terdengar dengan baik. Kita sapa kedua narasumber kita yang lain. Yang pertama adalah Kang Mahnun Usni, SIKOM, Layismu, Sempaja Selatan, Kalimantan Timur. Mas Usni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, ini luar biasa ya kalau kita lihat Mas Usni ini senyumnya lebar terus ya, tidak pernah kendor ya. Tanda semangat terus untuk menghadapi pandemi ini ya, Mas Usni ya. Oke, baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Siti Mahmudah Indah Kurniawati, SPSI Psikolog. Beliau dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur, yang beliau kita panggil dengan Mbak Nia. Mbak Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mbak Nia. Dan ini kita berada di dalam program Healthy Corner, persembahan dari TVMU, dan kali ini kita bersama dengan Bapak dan Ibu dari Kalimantan Timur untuk mengedukasi agar kita tetap sehat dan juga mental yang sehat, begitu kira-kira. Baik, para pemirsa sekalian, 60 menit ke depan kita akan membahas, dan teman-teman bisa menyimak di seluruh jaringan streamingnya TV Muhammadiyah, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, maupun di channel yang lain. Oke, kita masuk ke Bu Tutus dulu kali ya. Bu Tutus, jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan, tentu kan tema ini tidak hanya kemudian di era pandemik, mau di era apapun kesehatan itu juga penting bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi siapapun begitu. Dalam kacamatanya Bu Tutus sejauh ini, kalau kita lihat sebenarnya permasalahan kesehatan di masyarakat itu seperti apa sih Bu? Baik, jadi kalau kita mengacu pada teori kesehatan ya, bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh ada faktor host, ada faktor lingkungan. Jadi kesehatan yang saat ini banyak permasalahan terjadi di masyarakat, selain permasalahan orangnya itu sendiri, yaitu hostnya, juga permasalahan lingkungan. Juga yang ketiga adalah permasalahan pelayanan kesehatan, segi pelayanan kesehatan. Oke. Nah, kalau kita kemudian melihat secara lebih kedaerahan gitu ya, terutama di daerah Kalimantan Timur, di Samarinda sendiri, Bu Tutus, kalau boleh Bu Tutus menyampaikan agar kemudian para pemirsa di seluruh penjuru tanah air juga tahu, sejauh ini kalau gambaran kondisi kesehatan masyarakat di Samarinda sendiri saat pandemi COVID-19 seperti apa, Bu?
Ya, memang tidak bisa dipungkiri Mas Budi bahwa COVID ini masih berjalan ya. Ini terakhir infografis COVID-19 di Samarinda itu, secara umum Samarinda itu masih peningkatan kasus masih ada, ya. Jadi masih ada zona merah. Jadi zonanya itu terdiri dari zona merah, zona orange, dan zona kuning. Zona hijaunya belum ada, Mas Budi. Ya, kebetulan wilayah saya bekerja ini juga zona merah. Jadi masih ada transmisi lokal di Samarinda ya, transmisi penularan virus COVID di Samarinda, transmisi lokal. Kemudian kondisi untuk tentu saja berdampak ya, COVID ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat di Samarinda, baik kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan, karir, kehidupan wisata, kemudian kehidupan beragama, kebiasaan bekerja. Jadi ada WFH ya di instansi, kemudian terjadinya peningkatan waktu luang ya. Jadi sekarang Mas Budi kalau misalnya lihat di Samarinda, mungkin di kota-kota yang lain juga, tiap hari di jalan-jalan itu banyak orang bersepeda yang tadinya nggak terlalu banyak. Jadi pemanfaatan waktu luang untuk olahraga sekarang semakin meningkat. Kemudian ada perubahan juga di sektor usaha, perubahan dalam proses belajar mengajar, perubahan dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam melaksanakan hobi, kehidupan dengan pasangan ya, itu semua terdampak dengan adanya COVID ini. Itu Mas Budi. Oke. Nah, tentu ini juga sangat terkait ketika perilaku masyarakat demikian, tentu juga karena imbas dari kebijakan kali ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kalau kebijakan sendiri di pemerintah daerah di Samarinda sendiri, apakah sudah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk beraktivitas seperti biasa, Bu? Ya, jadi kalau pemerintah untuk masyarakat kan tetap ya ada ini Mas, ada regulasi. Pemerintah kota mengeluarkan regulasi itu terdiri dari sanksi ya, sanksi bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu ada Perwali nomor 43 ya, kalau tidak salah bulan Agustus apa ya. Tadinya belum ada. Jadi karena masyarakat itu kadang susah Mas kalau nggak ditegesi dengan regulasi itu semau-mau ya. Kalau kita lihat di tempat-tempat keramaian masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Akhirnya ada regulasi dalam bentuk Perwali nomor 43 tahun 2020. Di sana dijelaskan sanksi-sanksi apa yang bisa diberikan pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian ada juga perubahan dalam hal kerja untuk ASN, itu diperbolehkan untuk WFH ya, WFH karena untuk mengurangi kerumunan di tempat kerja, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Samarinda itu juga ada klaster-klaster, selain sekarang lagi marak klaster rumah tangga ya. Nah, selain itu ada klaster perkantoran. Klaster perkantoran ini salah satunya harus ditanggulangi dengan cara WFH. Jadi karyawan, pegawai bergantian masuk kerja. Bukan berarti libur di rumah tetap bekerja ya, cuma bergantian agar tidak terjadi kerumunan di tempat kerja, apalagi kantor-kantor yang menggunakan AC gitu Mas. Oke, kalau sejauh ini angka COVID di Samarinda sendiri Bu, apakah tingkat kematian di Samarinda juga cukup tinggi Bu? Ya, jadi per 9 November 2020 sudah terjadi penurunan angka yang konfirmasi positif. Itu kemarin kenaikannya 16. Jadi total Samarinda itu 4.719 kasus konfirmasi. Kemudian kasus yang meninggal itu 165 kasus yang meninggal ada ya. Kemudian yang sembuh juga angkanya tinggi, menggembirakan Mas Budi, 4.184. Kemudian yang masih isolasi itu 370. Ya. Jadi kasusnya sudah mulai menurun, cuma masih terjadi kasus, sehingga masih ada zona merah di Samarinda.
Baik. Dan memang terkadang angka turun naiknya COVID ini tidak menentu ya. Di satu hari bisa naik, satu hari bisa turun, tiba-tiba kemudian ada klaster baru yang kemudian naik lagi ya, Pak Tutus ya? Iya, betul. Oke, nah ini selain tentu kita berbincang mengenai kesehatan fisik juga ada kesehatan mental. Saya ke Mbak Nia. Mbak Nia, sejauh ini kalau dampak psikologis yang dirasakan masyarakat sendiri di Samarinda seperti apa Mbak? Dengan 8 bulan telah berjalannya pandemi COVID-19 ini. Selain tadi yang Bu Tutus sudah menyampaikan tentang dampak kesehatan secara fisik ya, ada yang kemudian meninggal, angkanya sekian, kemudian sembuh dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks kesehatan mental sendiri, sejauh ini dampak psikologis apa yang dialami masyarakat di Samarinda, Mbak? Kalau terima kasih Mas Budi. Kalau kita bicara di bulan November itu masyarakat sudah lebih bisa bangkit ya, di mana mereka sudah berusaha untuk berdamai dengan kondisi yang ada, kemudian mulai memiliki kemampuan beradaptasi lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Di mana kalau pelonjakan kasus, karena kebetulan kami di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu lonjakan kasus baik di Pusat Pembelajaran Keluarga maupun di PTD PPPA itu lonjakannya kisarannya bulan April, Mei, Juni. Nah, kalau di bulan November ini sudah tidak terlalu separah yang sebelumnya ada, tetapi hanya satu persatu, tidak menjadi kompleks ketika awal-awal dulu. Oke, Mbak Nia, nanti kita akan kembali berbincang tentang dampak psikologis dari awal mula kasus berada di Kalimantan Timur di Samarinda sampai dengan bulan Oktober. Nanti kita akan kembali selepas jeda yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Baik, kita masih di Healthy Corner dan kita kembali ke Mbak Nia. Mbak Nia, tadi kan Mbak Nia menyampaikan tentang beberapa catatan penting dampak psikologis di bulan November. Tapi kalau kita boleh kembali menilik dari bulan awal ya, awal masuk virus COVID-19 di Samarinda kira-kira bulan apa sih Mbak Nia? Bulan Maret akhir, Mas. Maret jadi, ya, jadi Maret akhir. Jadi kalau kita bicara terkait kesehatan mental, itu merupakan kemampuan seseorang untuk bagaimana mereka memiliki adaptasi terhadap kondisi ataupun tekanan yang ada di sekitar mereka, dan mereka masih mampu berpartisipasi secara aktif untuk memberikan perannya di masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara terkait bagaimana kondisi mental
secara umum gambaran di Kota Samarinda maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di bulan November ini saya rasa mereka udah mulai bangkit, udah mulai bisa berdamai, udah mulai bisa menerima kondisi yang ada, dan mereka sudah beradaptasi dengan new normal, dengan kebiasaan baru, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian bahkan ketika mereka misalnya mengadakan event rapat ataupun bimbingan teknis dan lain sebagainya, itu mereka sudah juga menerapkan protokol kesehatan. Demikian Mas Budi. Oke, Mbak Nia, tentu karena Mbak Nia ini kan bergelut dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Sejauh ini ada nggak anak-anak atau perempuan di Samarinda yang kemudian mencoba untuk lebih berat lagi dalam konteks dinamika psikologisnya? Ada nggak yang sampai kemudian ingin mengakhiri kehidupannya ya, atau mengakhiri hidupnya karena begitu berat pandemi COVID-19 di Samarinda, Mbak? Ada, jadi saya pernah menerima seorang klien itu remaja usia sekitar 18 tahun. Jadi memang permasalahannya sangat kompleks sekali, di mana yang bersangkutan selain juga berada di fase di mana dia juga perlu menemukan jati diri, dia juga memiliki tekanan-tekanan dari kedua orang tuanya. Jadi trennya itu kalau di pengasuhan anak memang masih menduduki peringkat pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang berikutnya terkait bagaimana ketika mereka mencoba untuk beradaptasi dengan kegiatan baik itu work from home maupun kegiatan mereka belajar di rumah. Oke, jadi karena kemudian kurang terbiasa untuk banyak berada di rumah dan kemudian harus banyak di rumah, sehingga dinamika permasalahan keluarganya juga muncul di situ ya, Mbak Nia ya? Ya, betul. Trennya seperti itu, Mas. Dan kerentanan itu justru yang paling bisa merasakan adalah anak itu sendiri. Oke. Dan orang tua yang tidak siap tentu juga mengalami tekanan yang sangat berat ya, menghadapi demikian. Apalagi kemudian ditambah lagi dengan ekonomi yang kemudian memang dari sisi lain penghasilan turun lah dan yang lain ya, Mbak Nia ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Nia. Saya mau ke Mas Husni. Mas Husni. Iya. Jadi tadi Bu Tutus dan Mbak Nia sudah menyampaikan tentang dinamika permasalahan kesehatan dan kesehatan mental ya, atau psikologis ya. Bahkan sampai kemudian Mbak Nia menyampaikan ada remaja yang ingin mengakhiri hidupnya karena begitu berat tekanan ini. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Layusmu di Samarinda, Mas, terkait dengan merespon hal yang demikian? Ya, jadi sebagai regulasi tentang kegiatan donasi kemanusiaan di Muhammadiyah, tentu Layusmu, Lembaga Zakat Infak, bergerak dengan respons secara cepat ketika terjadi pandemi COVID di bulan Maret. Kita sudah mulai bergerak terus, bersinergi baik di dalam memaksimalkan potensi di dalam anggota Muhammadiyah maupun sinergi dengan kegiatan dinas yang ada di luar. Jadi kita merespon secara cepat. Apa itu yang kita lakukan? Pertama tentunya adanya dampak. Dampak yang pertama adalah kita menyelamatkan tentang fitrah kemanusiaan. Di dalam bahasa kita, di dalam bahasa dakwah Muhammadiyah adalah menyelamatkan fitrah kemanusiaan. Yang pertama tentu terpenuhinya hak-hak ataupun kondisi-kondisi yang sifatnya materi. Seperti kita sebutkan tentang adanya paket sembako. Kemudian yang kedua tentu kaitan dengan kesehatan pula. Di dalam kesehatan ini kita juga menggandeng beberapa perguruan tinggi, misalnya di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ataupun relawan-relawan yang sudah ada dan sebagainya, kemudian kita bentuk juga. Maka di situ kita bisa melihat yang kedua adalah kita melakukan ikut serta edukasi kepada masyarakat, baik masyarakat di dalam Muhammadiyah maupun tentunya di luar ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian di situ kita juga menyediakan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan, misalnya pengadaan bantuan hand sanitizer, kemudian adanya masker dan sebagainya. Dan ini nanti akan bergandeng terus sampai kita bisa dalam kegiatan ini bisa untuk sekaligus memberdayakan. Jadi misalnya dalam paket sembako kita usahakan memberdayakan masyarakat sekaligus. Jadi ada beberapa toko-toko ataupun warung-warung kecil yang kita kerjasamakan untuk menyediakan paket sembako yang akan kita
bagikan ke masyarakat. Dan sampai hari ini insya Allah kita ini Layismu Sempaja Selatan kebetulan layis yang ada di paling bawah ataupun tingkat ranting, tetapi di catatan kami sudah menggulirkan lebih dari 300 juta untuk bantuan paket sembako ini. Kemudian yang kedua berkait dengan pemberdayaan sekaligus, misalnya pengadaan masker. Pengadaan masker kita juga ikut sekaligus bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Ada beberapa tukang jahit yang kita gandeng waktu itu. Jadi ini nanti juga saya kira Ibu Dr. Tutus bisa mendalami. Ketika pertama dulu kita memakai masker yang kesehatan itu banyak yang gimana ya merespon bahwa itu untuk tenaga medis ya kan, sehingga kita menggandeng tukang jahit untuk membuat masker kain. Tetapi di akhir-akhir ini, mungkin 3 bulan terakhir ini, masker kain pun katanya harus ber-SNI ya. Nah ini nanti bisa didalami oleh Dr. Tutus tentunya. Jadi banyak hal yang insya Allah sampai hari ini terus kita lakukan, pemberdayaan dan sebagainya, termasuk dengan Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Kalimantan Timur, kita juga bekerja sama. Terakhir kita juga mendistribusikan paket bantuan bersinergi dengan DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur dengan paket khusus untuk perempuan dan anak-anak. Demikian Mas Budi. Oke, luar biasa ya, sudah banyak sekali ya. Padahal Layismunya ini setingkat ranting ya, Mas Husni ya? Iya, kita tingkat ranting. Untuk tingkat Samarinda saya kira kita sudah bisa mencapai hampir 1 miliar saya kira untuk perhitungan. Nah semua bergerak, AUM bergerak, Amal Usaha Muhammadiyah bergerak sendiri. Kemudian saya kira di Aisyah juga banyak pergerakan yang mendistribusikan bantuan ataupun donasinya secara sendiri-sendiri. Untuk tingkat Kalimantan Timur, progress reportnya mungkin sudah menembus di angka 2 miliar saya kira untuk bantuan, karena di Kaltim ini ada beberapa kabupaten kota yang insya Allah Layis juga bergerak secara aktif sampai hari ini. Oke, baik. Mas Husni, nah tadi kalau kita melihat tentang data-data yang disampaikan oleh Bu Tutus ya terkait dengan dampak kesehatan, ada sebagian warga yang kemudian terinfeksi COVID, lalu kemudian mereka dinyatakan sembuh atau ada yang meninggal ya. Tapi yang dinyatakan sembuh kan tentu tidak semudah diterima oleh masyarakat ya. Mereka kembali ke masyarakat yang harus kembali memulai aktivitas kehidupannya. Ada nggak program-program khusus yang kemudian teman-teman Layismu di sana mencoba untuk mengambil sisi ini ya, agar kemudian para warga yang terdampak ini kembali survive, kembali bisa diterima masyarakat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa pasca perawatan di rumah sakit misalnya? Iya, kita ada paket, namanya paket adalah donasi untuk kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang terkena langsung COVID ini. Jadi ada beberapa keluarga yang ketika sudah memasuki masa karantina, bahkan mohon maaf, ada beberapa keluarga yang hari ini meninggal dunia. Sampai hari ini kita berikan paket khusus secara rutin sampai hari ini. Kemudian saya kira, yang kedua kita perlu edukasi. Edukasi kita juga banyak melakukan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk edukasi masyarakat secara langsung. Bisa kita melalui di mimbar-mimbar masjid, kemudian di sekolah ataupun di media-media online yang digalakkan di Samarinda ini. Jadi beberapa ya hal yang bisa kita ambil kalau secara real untuk Layismu, tentu yang pertama adalah bagaimana kita bisa meringankan beban dari keluarga yang terkena langsung dengan adanya COVID ini. Kemudian yang kedua, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga membackup untuk donasi bantuan, misalnya untuk tambahan suplemen bagi tenaga medis, dan juga kita sudah salurkan. Hingga kita insya Allah dari Layismu ini beberapa program terus akan kita upayakan sampai betul-betul COVID-19 atau Corona ini benar-benar bisa dirasakan aman dan masyarakat bisa kembali menjalani rutinitas seperti sedia kala. Oke, baik, terima kasih Mas Husni. Ini saya kira menarik program-program dari Layismu tadi yang disampaikan Mas Husni ya. Bagaimana kemudian
sejauh ini keberpihakan kepada perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak COVID begitu luar biasa, memberikan santunan, memberikan perlindungan APD dan yang lain sebagainya. Oke, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan kembali berbincang dengan 3 narasumber kita, tapi kita akan kembali selepas yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, mari kita kembali berbincang, berdiskusi dengan teman-teman kita yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, kita ke Mbak Tutut atau Bu Tutut. Beliau adalah Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah, Kalimantan Timur. Bu Tutut, jadi tadi kalau Bu Tutut sudah menyampaikan sendiri tentang begitu besar dampak COVID bagi kesehatan di masyarakat Samarinda, walaupun juga angka kesembuhannya juga menunjukkan angka yang tinggi. Tapi saya kira dengan angka lebih dari 100 tadi yang meninggal, saya kira menjadi perhatian bersama juga dan warning kita bersama untuk tetap berhati-hati. Nah, kalau melihat fenomena masyarakat di Samarinda yang sudah mulai beraktivitas sosial gitu ya, mengunjungi tempat-tempat publik yang kemudian mungkin di antara mereka juga agak agak mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan masker lah, kemudian mereka juga berkerumun begitu. Kira-kira langkah edukasi seperti apa, Bu, agar mereka juga tetap aware, sadar bahwa ini masih di era pandemi loh gitu. Apa, Bu? Ya. Jadi memang permasalahan kesehatan terkait dengan COVID itu banyak ya. Salah satunya yang sampai sekarang masih menjadi masalah itu adalah menyadarkan masyarakat. Karena pencegahan yang paling bagus untuk menanggulangi COVID ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.
itu sudah. Kalau vaksin kan belum ada, obat-obat sifatnya kan obat-obat simptomatis dan suportif saja. Yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan. Dan tidak semua orang sadar bahwa protokol kesehatan itu penting. Bahkan masih banyak orang-orang dengan paham yang menganggap bahwa COVID itu hanya hoax ya, hanya konspirasi. Masih banyak orang yang seperti itu, Mas Budi. Jadi memang untuk menyadarkan masyarakat ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, tapi harus semua pihak, termasuk ormas, termasuk Aisyah ya, sebagai salah satu ormas perempuan terbesar di Indonesia. Nah, untuk pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur, sejak ada COVID, sejak awal pandemi COVID di Indonesia dan di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, itu sudah bergerak. Bahkan ibu-ibu Aisyah yang pintar menjahit itu menjahit sendiri masker-maskernya. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Aisyah Kalimantan Timur yang pertama adalah kita membagi-bagi masker. Waktu itu kan masker masih langka, susah nyarinya. Kalaupun ada itu mahal. Jadi kita menjahit sendiri dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik kalangan persyarikatan maupun kalangan. Kemudian yang kedua, di Aisyah itu ada program namanya program kelentingan pangan. Kan kita ketahui bersama bahwa COVID itu dampaknya luas ya, salah satunya adalah dampak di bidang ekonomi. Kita tidak tahu COVID itu mau sampai kapan, tidak tahu. Dampaknya sudah banyak sekali, nah dikhawatirkan ke depannya itu berdampak pula pada ketahanan pangan. Jadi pimpinan pusat Aisyah memberi arahan kepada Aisyah di tingkat wilayah, tingkat daerah sampai ke bawah, itu ada program namanya kelentingan pangan, termasuk di Kalimantan Timur. Kelentingan pangan itu adalah program untuk memberdayakan masyarakat, khususnya warga Aisyah, untuk menciptakan produk makanan sendiri yang bisa berdampak jangka panjang. Dalam hal ini programnya namanya Budik Gambar, Mas Budi. Budidaya ikan dalam ember, singkatannya Budik Gambar. Jadi pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur itu mendistribusikan ember dan bibit lele dan bibit kangkung kepada warga-warga Aisyah yang membutuhkan untuk dikembangkan. Harapannya agar kalau suatu saat terjadi permasalahan pangan, kita sudah bisa mengantisipasi sendiri. Ikannya dari yang dibudidayakan sendiri, kangkungnya juga bisa untuk menambah protein dan kebutuhan sayur-sayur, tidak harus membeli. Dan ini ditularkan juga kepada murid-murid perguruan Muhammadiyah. Bahkan ada salah satu pengurus wilayah Aisyah, itu guru ya, itu mengajarkan pada murid-muridnya untuk mengembangkan budik gambar ini di sekolah. Jadi di sekolah murid diajari memelihara ikan, menanam cabai, menanam tomat, menanam kangkung. Kemudian yang ketiga adalah KIE, ya, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemarin, sekarang kan tanggal 10 ya, tanggal 9 kemarin, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur mengadakan kegiatan nasional webinar kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan dan bekerjasama dengan PGRI dalam rangka Hari Guru. Nah, di webinar itu kami mensosialisasikan pentingnya pola hidup sehat di masa pandemi terkait dengan pembelajaran apa yang sebaiknya secara sehat dilakukan di musim pandemi. Jadi kami mengedukasi lewat cara-cara virtual seperti itu karena kan selain biayanya hemat dan efisien dan efektif, audien yang ikut juga banyak, sampai 405 lebih kemarin ya. Kemudian mendatangkan pembicara-pembicara yang pakar dan ahli di bidangnya. Kami mengedukasi guru-guru. Harapannya adalah agar guru-guru selama di pandemi ini tidak kehabisan akal bagaimana cara memberikan atau melakukan proses belajar mengajar yang sehat di era pandemi. Bagaimana supaya kesehatan mental murid dan guru tetap terjaga. Bagaimana kesehatan fisik murid dan guru tetap terjaga. Jadi proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi
murid dan guru, juga bagi orang tua. Karena akibat dari pandemi ini, murid juga stres, guru juga stres, orang tua apalagi juga stres. Yang tidak bisa mengajari anak-anaknya di rumah ikut stres. Jadi ini kan berdampak kepada kesehatan mental juga. Jadi edukasi tetap kita lakukan, Mas Budi, baik melalui medsos, melalui kegiatan langsung turun. Kalau ke pengajian gitu ya, kita ada pengajian rutin gitu Mas, kita selipkan pesan-pesan kesehatan. Kemudian ada juga kalau majelis kesehatan itu ada kegiatan rutin webinar kesehatan, itu kita isi dengan edukasi kesehatan. Tidak hanya khusus COVID, tapi juga edukasi kesehatan secara umum. Itu Mas Budi. Baik, makasih Bu Tutus. Ini sangat komplit ya. Kalau Aisyah udah berbicara, maka semuanya sumber daya dikeluarkan ini. Ini memang semangatnya Aisyah luar biasa. Kalau udah Aisyah berbicara itu banyak sekali program yang akan keluar ya Bu Tutus ya. Dan ini saya kira menarik untuk memberikan penguatan kepada masyarakat, terutama tadi anak-anak, keluarga ya. Karena memang Aisyah beberapa programnya adalah pendekatan kepada keluarga ya. Ada program keluarga lenting juga ya Bu ya. Untuk menangguhkan keluarga di era pandemik ini. Baik, saya ke Mbak Nia. Mbak Nia, kalau tadi Aisyah kemudian Laismu mencoba untuk menggagas program-program agar pandemi COVID-19 dampaknya itu bisa terkurangi sejauh ini, pemerintah sendiri terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti apa Mbak programnya Mbak? Iya, terima kasih. Terkait perlindungan perempuan dan anak, kami lebih kepada upaya preventif, promotif, bagaimana kita mengajak masyarakat itu untuk menjadikan keluarga itu sebagai pelopor dan pelapor. Mereka bisa tangguh ketika berada dalam kondisi ini, kemudian mampu mengenali kendala apa yang ada di dalam keluarga mereka, dan tentunya secara bersama-sama pula untuk menemukan solusinya seperti apa. Nah, pemerintah tentunya nggak bisa sendirian. Alhamdulillah hadir Muhammadiyah, hadir lembaga organisasi yang ada di sekitar kami yang bisa dengan mudah diajak sinergi. Lazismu juga salah satu bagian dari kami. Kemudian kita bersinergi bersama melalui hadirnya pusat pembelajaran keluarga. Endingnya adalah masyarakat itu mempunyai bekal bagaimana mereka memiliki trik-trik tentunya dalam pola pengasuhan anak, karena itu menjadi hal yang sangat penting dan mendasar agar tumbuh kembang anak juga menjadi prioritas utama dalam keluarga tersebut. Demikian. Oke. Dan memang kemudian anak dan terutama keluarga itu luar biasa kalau kita lihat dari dampaknya ya Mbak Nia, berdasar pada apa yang disampaikan Mbak Nia dan juga Bu Tutus tadi itu ya. Nah, sejauh ini program yang telah dijalankan terutama bersinergi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah itu sangat sinergis dan cukup untuk mengurangi risiko yang ada, atau seperti apa Mbak kalau kita lihat berdasar Alhamdulillah sangat berpengaruh. Jadi paling tidak kita itu bergerak dibanding tidak bergerak sama sekali. Jadi saya lebih senang mengajak teman-teman itu, yang penting kita hadir membersamai masyarakat. Edukasi sekecil apapun saya rasa pasti akan bermanfaat, dan kebutuhannya tergantung pada masyarakat itu sendiri, mana yang mereka jadikan prioritas untuk diikuti. Jadi kita tetap kalau upaya edukasi tetap diberikan secara terus-menerus, bahkan bersinergi kepada masyarakat. Tentunya masyarakat juga berhak memilih, oh ini kebutuhan saya seperti ini ya diikuti. Kami hadir untuk masyarakat melalui beberapa program-program edukasi, melalui virtual juga hadir. Langsung juga masih terbatas karena memang kondisinya seperti ini dan tidak memungkinkan untuk bertatap langsung di satu komunitas yang lebih dari 50 orang. Ya, walaupun kemudian memang beberapa program dilaksanakan secara offline ya, Mbak Nia ya? Iya betul, offline. Dan kita mengerahkan media sosial untuk bagaimana mengenalkan program-program yang kita miliki, kemudian memberikan satu call center layanan apabila masyarakat juga memerlukan ketika nanti mereka mengalami kesulitan dalam permasalahan yang dihadapi. 24 jam Mbak call centernya Mbak?
Call center kalau call center 24 jam, tetapi kalau pelayanan kita upayakan dalam 5 hari kerja. Oke, jadi artinya maaf suara azan. Ya, artinya 24 jam masyarakat bisa mengakses kalau kemudian ada keluhan, ada hal yang pengen dikonsultasikan kepada pemerintah gitu ya, Mbak Nia ya. Baik, terima kasih Mbak Nia. Kita akan kembali berbincang dengan 3 narasumber kita dari Samarinda Kalimantan Timur, tapi kita akan jeda untuk iklan yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, hari ini sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center dengan Pusat Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kondisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita berikan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, tiba saja kita di segmen terakhir Healthy Corner kita di pagi hari ini, hari Selasa 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Dan tentu memperingati Hari Pahlawan, kita bersama tetap untuk terus bersemangat menghadapi pandemi virus corona, karena kita tahu perjuangan para pahlawan di era kemerdekaan luar biasa, maka kita hari ini juga berjuang untuk merdeka dari virus corona. Baik, saya ke Mas Usni kembali. Mas Usni, jadi kalau kemudian pemerintah tadi menyelenggarakan sekian program juga yang bersinergis dengan organisasi masyarakat, sejauh ini bagaimana kemudian Layusmu dan teman-teman Muhammadiyah di Samarinda bersinergi dengan pemerintah untuk terlibat dalam urusan memerangi corona ini, Mas Usni? Jadi sinergi dengan pemerintah dalam hal ini Layis yang ada sangat terasa sekali. Data kita sangat di atas, siapa yang memang terdampak dan sebagainya, termasuk dengan dinas TKP Provinsi Kalimantan Timur ini. Kebetulan saya juga ikut jadi urus di PAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kita bisa melihat data yang terdampak dan kita bisa bersinergi, saling memberi, membantu mana yang memang perlu kita support di sana. Termasuk hari ini kita akan memulai program juga, karena ada sebagaimana di pimpinan pusat Muhammadiyah, saya kira kita mulai menerapkan sebuah konsep bagaimana
kita mencoba untuk membangun konsep ini, semoga saja di akhir tahun bisa kita gulirkan pemberdayaan untuk masyarakat miskin perkotaan dan desa. Dan insya Allah juga di 20 percontohan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan desa. Karena kita akan modal usaha dan ada pembinaan ataupun pendampingan yang dilakukan oleh tim teknis dari IUCN. Ini yang sifatnya untuk memberi ruang untuk bangkit dari adanya gejolak ataupun contohnya perekonomian dari individu-individu yang terdampak langsung bisa kita sinergikan dengan berbagai pihak, termasuk kalau tadi di pimpinan Malaysia dengan banyak program yang sudah dilakukan, dan tentu kami juga melakukan, tetapi pola kami mungkin di wilayah Sempaja Selatan mulai lebih banyak menggabung dari pihak-pihak lain, sinergi dengan pihak-pihak lain, termasuk bantuan perusahaan, respon sosial kemanusiaan dari perusahaan kita berkoordinasi, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah minimal 2 badan usaha milik daerah yang sudah berkoordinasi dengan kami, yaitu Jamja dan MMP, kebetulan dari 2 BUMD Provinsi Kalimantan Timur yang bersinergi dengan kami, kemudian kita sudah bersama dari Dinas DKP 3 Provinsi Kalimantan Timur yang senantiasa memberikan ruang untuk kami bisa lagi dalam ikut mengurangi dampak COVID ini. Demikian, Mas. Oke, Mas Husni, ini kan pandemi masih panjang ya, kita belum tahu kapan berakhirnya. Kira-kira program Laismu ke depan seperti apa, Mas? Ya, insya Allah ke depan kita sudah mulai mencoba untuk menganalisa program di tahun 2021. Kalau capaian di Laismu Sempaja Selatan bagian dari ranting yang terendah yang paling bawah di jajaran Allah di 2021, kita akan lebih banyak program untuk pemberdayaan. Karena sifat dari Lais itu kan di 8 asnaf golongan untuk kita berikan para wal masakin saat ini adalah tipikal atau mental orang yang ingin berusaha bangkit atau berusaha. Saya kira bagian dari itu atau mental atau dunia bisa juga melakukan pendampingan. Bagaimana kita memilih orang-orang yang tidak sekedar menerima dari apa itu zakat, apa itu infak, tetapi bagaimana pola yang kita berikan itu sebagai modal usaha, sehingga mereka berubah dan bangkit kembali untuk menata kehidupan yang lebih baik pasca ataupun semoga saja memang benar-benar COVID-19 ini segera berakhir. Oke, jadi bangkit dari pandemi COVID-19, kira-kira ini tema besar yang akan diusung oleh Laismu ya, Kang Husni ya? Baik, dan tentu juga bersinergi dengan para majelis ortom yang lain ya, terutama Aisyah ini ya, Mas Husni? Ya, tentunya. Ya, termasuk tadi disebutkan bahwa di awal ibu-ibu Aisyah itu menjahit sendiri dari masker yang diberikan ke masyarakat. Dan pertama kali saya kira pimpinan wilayah Aisyah bekerja sama pertama kali malah dengan kami yang ada di ranting tentunya. Bu Tutus mungkin bisa memahami itu ya. Ada nggak sih contoh maskernya yang dijahit sendiri oleh ibu Aisyah? Boleh dong dilihatin kalau ada? Ada, Bu Tutus. Nah ini Bu Tutus kayak bawa. Ini masker juga bawa. Oke. Jadi ini masker yang dibuat sendiri oleh Ibu Aisyah ya, sebagai bagian dari pemberdayaan tadi ya, Mas Husni ya? Ya, kalau di Ibu Aisyah mungkin lebih, nanti Ibu Dr. Tutus bisa memperlihatkan. Di samping itu kami juga menggait beberapa usaha jahit yang beri modal, kemudian hasilnya kita beli dan kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu konsep kita. Oke, dan memang salah satu upaya untuk memutus rantai virus corona adalah melindungi 3 bagian kita ya, ada mulut, hidung, sama mata. Nah ini masker kan sangat berperan besar ya. Bu Tutus, saya ke Bu Tutus nih. Jadi pemberdayaan lah yang akan terus dilakukan bersama dengan Laismu, Aisyah terus akan melakukan ya. Boleh dong dilihatin maskernya, hasil produknya sendiri, karyanya sendiri. Oh, bagus banget ya. Jadi motifnya
Motifnya juga ibu-ibu banget ya, jadi batik berbunga-bunga itu. Boleh dikirim ke TV-mu itu, Bu? Boleh. Oke, Bu, ini di segmen terakhir, apa pesannya Ibu untuk masyarakat di Indonesia ya, inspirasi dari Aisyah di Samarinda untuk masyarakat di seluruh Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19, dan utamanya adalah bagaimana kemudian merajut kebersamaan di daerah untuk menanggulangi corona di seluruh penjuru tanah air. Apa pesannya Ibu? Baik, ada 3 hal yang harus diingat untuk penanggulangan COVID, karena kita tidak tahu COVID akan berakhir sampai kapan. Yang meliputi 3 hal ini terdiri dari fisik dan mental, karena dampak COVID itu kan dampak ke fisik dan ke mental. Yang pertama adalah selalu ingat iman. Untuk menjaga mental kita harus tetap ingat bahwa kita tidak lepas dari Allah ya, dari Tuhan. Tingkatkan ibadah kita. Kita nggak boleh stres, harus tenang dengan memperkuat keimanan. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah aman. Aman yaitu patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, ikhtiar yang kita lakukan adalah antara lain dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian ada M lagi, mandi. Kalau habis dari keluar rumah itu selalu mandi. Kemudian yang ketiga adalah imun. Ya, imun ini juga penting. Untuk meningkatkan imunitas diperlukan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak panik, harus selalu bergembira, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, berkumpul dengan orang-orang yang baik ya, itu juga meningkatkan imun. Di Aisyah itu kumpulan orang-orang baik, Mas Budi. Jadi kalau berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan meningkat. Jadi kalau mau baik harus berkumpul dengan orang-orang baik, contohnya berkumpullah dengan orang-orang Aisyah. Ya. Jadi siap berkumpul dengan Aisyah. Iya, disingkat 3M juga ya. M yang pertama iman, ada M-nya juga. M yang kedua adalah aman untuk protokol kesehatan. M yang ketiga adalah imun. Itu Mas Budi. Ya, dan tentu kalau kita berbicara mengenai tadi 3 poin yang disampaikan Bu Tutus itu memang harus menjadi kesadaran pribadi kita ya. Jadi menggantungkan orang lain tok itu ya kurang, tapi bagaimana kemudian kita menjadi pilar-pilar yang menjadi penggerak, menjadi kader penggerak, menjadi kader yang selalu untuk menjadikan contoh yang baik ya, Bu Tutus ya. Ya, itu Mas Budi. Kan banyak tuh yang kemudian ayo kita pakai masker, ternyata beliaunya sendiri nggak pakai masker. Ini juga sisi yang lain kan. Jadi tentang masker tadi ya Mas Husni ya, Bu Aisyah itu menjahitnya masker kain. Jadi kalau masker kain itu, kalau yang ada yang sakit, ada yang sehat. Kalau yang sama-sama tidak pakai itu tidak terlindungi 100% Mas Budi. Oke. Kalau yang pakai yang sehat itu hanya melindungi 70%, karena yang sakit tidak pakai masker. Kalau yang pakai masker kain yang sakit, maka itu akan bisa melindungi 5%. Yang sehat enggak pakai masker ya. Tapi kalau yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, itu bisa mencegah penularan terjadinya infeksi turun menjadi 1,5%. Luar biasa. Itu Mas Budi. Kalau masker yang kainnya harus 3 lapis. Ya, kalau masker yang dibuat Aisyah sendiri berapa lapis, Bu? 3 lapis. Oh ya, mantap lah ya Bu ya. Jadi keren. Udah pokoknya udah bagus itu. Kan banyak tuh beredar masker-masker di luar yang hanya 1 lapis ya, seperti yang model scuba gitu ya Bu ya. Ya, itu tidak direkomendasikan Mas Budi, karena tidak bisa memproteksi virus. Pori-porinya terlalu besar. Terima kasih Bu Utus. Saya ke Mbak Nia. Singkat saja Mbak terkait dengan tipsnya agar kita menjadi tangguh, keluarga kita tangguh, jadi anak kita juga sehat mental, keluarga kita juga sehat mental. Tipsnya apa Mbak? Ya, kalau Bu Tutus tadi sudah sampaikan terkait fisik, saya dari sisi psikisnya. Yang paling penting adalah spiritual healing. Kenapa spiritual healing itu penting? Karena itu dalam rangka untuk menjaga self control kita, kontrol diri kita. Bagaimana kita terhindarkan dari segala sesuatu perbuatan yang kiranya itu melanggar norma, melanggar hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah skala prioritasnya diturunin.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang di rumah misalnya mendampingi anak-anaknya, biasa pengennya anaknya angkanya 10 nilainya gitu ya. Mulai saat ini karena kondisi pandemi, kemudian anak-anak juga harus tetap dijaga supaya terhindar dari stres yang berkepanjangan, maka skala prioritasnya diturunkan. Yang berikutnya adalah berbagi peran. Dalam keluarga itu wajib hukumnya berbagi peran. Mengasuh anak, menjaga keluarga bukan saja menjadi tugas seorang ibu, tetapi juga menjadi tugas satu paket suami istri, bapak ibu, ayah ibu untuk sama-sama menjaga anaknya agar anaknya juga bisa tumbuh dengan tangguh. Yang paling penting kami pemerintah juga pengen hadir agar kami bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam protokol kesehatan, karena apa gunanya ada perwali, apa gunanya ada aturan yang tetek bengek disampaikan, tetapi kalau kita dari pemerintah tidak memberikan teladan sekecil apapun pada masyarakat. Sekian, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Siti Nuriyatus Zahra MKM, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Mas Mahnun Usni SIKOM Layusmu Sempoja Selatan, dan terima kasih kepada Ibu Siti Mahmudah Indah Kurniawati SPC Psikolog DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Demikian perbincangan kami di Healthy Corner pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di perbincangan Healthy Corner berikutnya, masih di TVMU dan juga MCC. Mohon maaf sekali lagi khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.